Allahu 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 Allah Allahu Allahu Alhamdulillahirabbil alamin. Faraq minal haqqi wal batil wa amarna bi ittiba'i rasulil jalil wa nahana bil ikhtilaf wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghiduka yawman ma wabghid baghiduka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam satu undangan yang Allah Subhanahu wa taala undang langsung kepada kita, yang insyaallah mudah-mudahan dengan kita hadir di tempat ini melaksanakan ibadah salat Jumat merupakan satu di antara bentuk keimanan yang kita yakini bersama bahwasanya iman membuktikan sebuah pembuktian. Iman memerlukan sebuah aktivitas karya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yakni pada salat Jumat pada kesempatan siang hari ini. Dan semoga apa yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita menjadi amalan salihan mutakabbalan. Salat dan salam semoga tersampaikan pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara yang kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama khatib mengajak pada diri sendiri juga jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa ini akan menjadikan kita menjadi orang yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita bersama bahwasanya kita pada saat ini memasuki era yang disebut dengan pemilu ataupun masuk pada dunia politik yang akan kita hadapi bersama tinggal hanya beberapa bulan ke depan. Sejadi mungkin hanya hitungan hari dari mulai sekarang. Kalau kita hitung bisa jadi hanya sekitar 58 hari ke depan kita melaksanakan pemilihan. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan hal itu, insya Allah mungkin kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai warga yang senantiasa mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah pada kita, maka kita untuk melaksanakan dan mensukseskan kegiatan tersebut. Tetapi prosesnya yang sekian panjang, yang masih panjang kita lalui bersama, kita sebagai rakyat, sebagai yang ada di bawah, ada hal-hal, ada rambu-rambu yang mesti kita perhatikan. Satu di antara rambu-rambu itu adalah kita mesti menghindari yang namanya ghibah. Atadruna mal ghibah? Maka pantas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pertanyaan kepada umatnya dalam sebuah hadis Rasulullah seperti itu, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam.
Maka para sahabat waktu itu langsung menjawab dengan pernyataan kalimat yang subhanallah. Bagaimana ketawaduan para sahabat ketika Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, atadruna mal ghibah? Maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Qala, maka Rasulullah menjawab, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Ikhwatul rahimakumullah, dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya ghibah itulah sebuah perkataan, sebuah cibiran, sebuah ungkapan yang dilontarkan untuk menyebutkan sebuah kejelekan orang lain. Sementara orang yang kita cibir, orang yang kita bicarakan itu tidak suka dengan apa yang kita sebutkan. Atau dengan kata lain kita istilahnya adalah mengumpat, membuka aib orang lain. Ketika kita suka terhadap paslon 1, 2, dan 3, maka silakan kalian memilih, silakan kita memilih, tetapi dengan catatan dengan tidak menjelek-jelekan orang lain. Maka dalam hal ini tadi di khutbah yang pertama Khatib menyampaikan di awal ada sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi kepada kita. Kalau kita suka dengan seseorang, maka ada batasan yang mesti kita perhatikan. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagidoka yaumamma. Kata Rasulullah SAW, cintai orang yang kau cintai, tapi dengan sewajarnya. Haunamma dengan sewajarnya. Berikan kedukungan, tetapi dukungan itu dengan wajar. Kalau memang salah, sebutkan salahnya. Kalau benar, sebutkan benarnya. Jangan dikamuflase, ditukar balikan antara hak dan batil, antara kebenaran dan ketidakbenaran. Ahbib habibaka haunamma. Kenapa ya Rasul? Kenapa jamaah rahimakumullah? Asa ayyakuna baghidoka yaumamma. Bisa jadi orang yang kau dukung sekarang bisa jadi suatu waktu menjadi orang yang paling kau benci. Atau sebaliknya. Wabghid baghidoka haunamma. Bencilah orang yang kau benci, tapi dengan catatan haunamma, dengan ukuran dan kadar selayaknya. Asa ayyakuna habibaka haunam yaumamma. Bisa jadi orang yang kau benci sekarang suatu saat bisa jadi menjadi orang yang kau sayangi dan engkau orang yang kau cintai. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa faktor kenapa seseorang bisa mengumpat, membuka aib orang lain. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin disebutkan kepada kita, ketika seseorang membuka aib orang lain, ketika seseorang berbuat ghibah, itu faktornya macam-macam. Yang pertama diantaranya misalkan disebutkan untuk meredam marah. Ya. Yang pertama disebutkan untuk meredam marah, lantas dia menyebutkan aib orang lain yang menggibahnya. Ketika dia marah maka disebutkanlah kejelekan orang lain. Meredam dirinya sendiri, marah, orang Sunda benten bahasa ambek kapegung. Tidak bisa dikeluarkan dengan kata-kata, maka dia membuka aib orang lain, menjelek-jelekan aib orang lain. Atau yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, bisa jadi menjadi sebuah bahan candaan ketika untuk berkumpul. Karena satu di antara kebiasaan jamaah Allah jahiliyah dulu, ya, Rasulullah SAW menyebutkan pada kita dalam sebuah hadis dalam kitab Bulughul Maram misalkan disebutkan bahwa satu di antara kebiasaan orang jahiliyah adalah senantiasa berkumpul. Maka Rasulullah SAW menyebutkan iyyakum wa turuqat. Iyyakum wa turuqat, hati-hati ketika kalian berada di jalan, artinya nongkrong. Maka para sahabat pada waktu menyebutkan, ya Rasulullah, aku sudah terbiasa dari dulu zaman jahiliyah sampai sekarang sudah terbiasa melakukan nongkrong di jalan. Kalau kalian senantiasa sudah terbiasa, fa'tu haqqahu, berikan haknya. Dibolehkan tapi dengan catatan, berikan hak jalan. Di antaranya adalah hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Ini satu di antaranya, hak jalan. Ketika kita berkumpul, maka kita mesti menjaga omongan kita, menjaga lisan kita supaya tidak menjadi sebuah ghibah yang keluar dari lisan kita. Yang ketiga bisa jadi kata Imam Al-Ghazali, kita bersuudzon pada orang lain, berburuk sangka pada orang lain. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, iyyakum wadhanna fa inna dhanna aqdabul hadits. Hati-hati kalian dengan bersuudzon,
Hati-hati kalian dengan berburuk sangka. Kenapa? Karena berburuk sangka itu merupakan akdzabul hadis, sedusta-dustanya omongan, sebohong-bohongnya ucapan yang dikeluarkan seseorang. Yang keempat, seseorang berbuat ghibah karena ingin melepaskan aib yang ada dalam dirinya, dan sehingga menyebutkan aib orang lain untuk menutupi kelemahan, untuk menutupi kejelekan, kekurangan, kemaksiatan yang dilakukannya, maka dia membuka aib orang lain. Sembunyi tangan, lempar batu sembunyi tangan. Yang kelima, bisa jadi orang melakukan ghibah itu karena ingin mengangkat dirinya menjadi baik dan merendahkan orang lain. Ini bisa jadi kategorinya adalah kategori sombong. Jazakumullah. Orang yang sombong, kata Rasulullah SAW disebutkan, al-kibru huwa batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, dan yang kedua menghina orang lain. Maka jazakumullah, bagaimana sikap kita ya terhadap orang-orang yang senantiasa mungkin dalam lingkungan kita, mungkin ketika kita berkumpul ya mendengar cibiran-cibiran, mendengar omongan-omongan yang itu terjadi di kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 55, wa idza sami'u lagwa aghradu anhu wa qala lana a'maluna wa lakum a'lakum salamun 'alaika la tambagi jahilin. Apabila kalian mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, maka mereka berpaling. Artinya, ya Allah, ketika ada cibiran, ada omongan, ada ghibah, ada umpatan yang terjadi dalam lingkungan kita, maka tinggalkan. Jangan kita senang mendengarnya. Malahan yang kita terprovokasi untuk membuat sebuah ungkapan-ungkapan yang menjelekkan salah satu di antara paslon yang ada. Ini kewajiban kita, ya Allah. Silakan kita memilih, silakan kita tentukan pasangan, tapi dengan catatan, dengan elegan, dengan yang baik. Jangan sampai kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat yang berada di bawah, kita diadu domba dengan kejadian-kejadian yang sekarang terjadi. Maka oleh karena itu jagalah kerukunan di antara kita, sukseskan program ataupun kegiatan yang akan terjadi berlangsung 5 tahunan. Oleh karena itu, mudah-mudahan khatib jazakumullah mengajak pada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama menjaga persaudaraan di antara kita, menjaga ukhuwah di antara kita, karena inilah inti dari sebuah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad faza muttaqun. Kama qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa akhiru da'wana aqimus salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.